Jangan dihitung. Iya, oh iya dari Iya, banknya. dari bank. Banknya, iya Bukan benar. Kan suka ada nih 98 perak. Tapi dengan uang kita ya. Tidak bisa membeli istana. Tidak bisa membangun istana. Ya jadi makanya kata aku sih lagu ini bagus. Mengajarkan anak untuk menabung lah. Iya, intinya jangan terlalu hedon. Jangan terlalu hedon. Intinya Iya. itu, ajakannya jangan. Tapi tidak realistis juga. Buka duitnya, bangkrut nih. Sita sama dia. Maka dari itu seperti slot itu ramai. Sampai Naik lagi. akhirnya des terakhir dapat sampai 22 juta. Udah Hari enggak? itu ngomongnya pas lebaran. Wow. Obrolan lirik sampai pusing. Bing beng bang yo, kita ke bank. Bang bing bung yo, kita nabung. Tanggung tung hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Lagu masa kecil. Ya, Lagu masa kecil kita. Kita dari kecil disuruh nabung ya. Tapi lagu anak zaman sekarang nggak gimana ya, jarang yang ada nasihat-nasihat simpel gini. ya. Nah, tapi ada sih lagu anak sekarang juga bermunculan. Jarang ada yang memberi nasihat kayak gini. Bing beng bang, yuk kita ke bank. Bang minggu kita nabung. Tang pintung jangan dihitung. Mana kalau nabung mau ngitung nggak? Gitu lah. Tapi tahu-tahu kita dapat untungnya gimana sih? Anjir orang bingung. Ini tuh salah persepsi dan perspektif, salah kita melihatnya menurut lagu ini. Si kitanya. Kita tuh salah melihat Kita- lagu kita- ini. kita- Sebenarnya lagu ini tuh yang mengajaknya tuh bang. Iya, yang ngajaknya bang. Jadi apa? Jangan dihitung. Kalau nabung tuh jangan dihitung. Iya. Tahu-tahu nanti kita dapat untung. Iya, oh iya dari Iya, banknya. dari bank. Banknya, iya, Bukan bener. kita. Bener. Karena kalau dari kitanya sendiri kan, kalau tabungannya miliaran mungkin ya dapat untung ya. Itu pun bukan di tabungan, Deposito. deposito misalnya atau apa gitu. Tapi kalau bunga rekening juga ya Pak, kan suka ada nih 98 perak. itu kan kalau tabungan saya cuma 1 juta 98 perak tuh. Kalau 1 miliar mungkin beda lagi Pak. 1.098.000. 98 nih kalau Tambah nolnya tiga. kalau 10 juta. Oh iya, tambah nolnya 3 berarti 9.800. 98.000, biaya admin 6.500. Biaya admin 20.000 lah. Yang gede kan pasti. 15.000 lah. 98.000 itu belum dipotong pajak bunga. Oh iya betul. Jadi bunga kita itu dipotong pajak lagi. Betul. Ada lagi potong bunga sama biaya admin tuh. Iya. Tetap untung dong. Tapi dengan uang kita yang Tidak bisa membangun istana. Tidak bisa membangun istana, tidak bisa. Bikin kan dia istana. bilang mau bisa berliburan. Kalau berlibur ada duitnya. Libur kemana dulu? Kalau ke Eropa ya. Tapi intinya dari tabungan kita juga kan sebenarnya. Iya nggak sih? Bukan dari keuntungan dong. Ya. Iya nggak sih? Aji, ini ngajarin yang benar nggak sih sebenarnya? Benar, cuma tidak realistis. Benar, iya benar karena Benar. nyuruh nabung. Nyuruh nabung tuh ada kadang ada benarnya, tapi ini terlalu tidak realistis gitu. Nggak realistisnya? Ya karena gini, menurut orang tuh menabung itu untuk dana darurat. Betul, bukan buat yang tadi main membangun. Sekarang gini ya. Lagian berapa sih, banyak sih orang yang bisa menabung bukan karena dari sifat ya, tapi dari misalnya jumlah pemasukan. Jumlah pemasukan dan pengeluarannya ya, ekspor impor dari dirinya Iya, sendiri. iya, benar. Iya. Jadi kayak mungkin nol atau bahkan mungkin minus. Ya, iya. Nah kalau minus yang ditabungin apa gitu? Minusnya gitu. Nggak bisa. Iya ya, secara kultural lagi. Kultural kita tuh konsumtif kan. Ya. Beda Mungkin sama- anak kecil ini yang nyanyi tuh kenapa untung? Karena mereka tuh dapat uangnya secara cuma-cuma dari orang tua mungkin. Kalau dari perspektif anak kecil ya. Iya, karena Ya. anak kecil kan nggak mungkin kerja kecuali di sopan misalnya atau emang selebriti kecilik gitu. Tapi kenapa harus ditabung dulu kan dia mah langsung dapat untungnya.
Dikasih nih sama orang tua. Saat itu juga kan udah untung. Iya. Nggak usah ditabung. Iya. Hari itu juga. Ya jadi makanya kata aku sih lagu ini bagus. Mengajarkan anak untuk menabung lah. Iya, gitu. jangan terlalu hedon. Jangan terlalu hedon. Intinya Iya. itu. Ajakannya jangan. Tapi tidak realistis juga. Karena yang tidak realistis bagi orang tuh tahu-tahu kita dapat untung. Iya. Itu tidak realistis. Tidak. Karena kita tuh menabung bukan berbisnis. Iya, bahkan Yang berbisnis itu banknya. betul. Tahu-tahu kita. Iya benar, ini mah campaign dari bank. Iya. Campaign dari bank. Bukan untung kali ya, lebih ke benefit kayak layanan mungkin. Kayak misalnya kalau kita nabungnya nggak di bank nih, di celengan rumah. Iya. Suatu saat kita keluar, kan nggak mungkin dibawa-bawa celengan. Ya, nggak aman. Terus tiba-tiba pengen beli sesuatu, tapi uangnya di tabungan, nggak bisa. Nah kalau di bank kan, ada ATM nih, gitu. Iya, itu kalau untuk benefitnya bukan secara Bukan secara uangnya, nominal. bukan secara persentase uangnya. Waduh. Kalau untung kita besar, banknya dapat untung apa? Apa lagi sih tadi teh? Deposito aja ya. Deposito apa? Dari 1,9% sampai 4% tuh udah besar gitu. Tahun Iya, tuh gitu. setahun. Dengan potongan bunga 10 atau 20%. Paling besar yang orang dengar setahun tuh 6%. Paling besar ya? Besar. Udah besar banget itu teh. Biasanya bank yang biasa aja yang kayak gitu. Ya, Semakin gede banknya, biasanya menawarkan bunga semakin kecil. ya. Gitu. Itu pokoknya lagian gimana itu juga sih bunganya yang ditawarkan, gimana keadaan ekonomi kita. Iya, gimana bank BI-nya? Gimana suku bunga dari BI-nya? Suku bunga dari Ya, BI-nya. makanya yang agak sekarang tuh larinya ke investasi, misalnya beli surat negara, surat utang negara. Iya, kalau mau tahu-tahu dapat untung mungkin investasi, oke. Tapi Ya, bisa jadi tapi ya untung sekarang juga, kalau misalnya kamu nyimpen uang 10 juta, tidak mungkin tidak kamu hitung, tidak kamu ingat-ingat. tahu. Dianggap uang hilang kan tidak mungkin. Apa sih tangting tuh ya? Tangting tuh. Jangan dihitung. Nggak bisa dihitung, itu Iya, pasti benar. dihitung, karena kalau nggak dihitung ya justru yang bikin kita merasa aman tuh kadang karena kita menghitung. Misalnya mana yang nabung, dipisahin nih duit di suatu rekening lah, khusus tabungan. Pas ngelihat rekening mana tinggal 1 juta tuh nggak panik gitu karena punya tabungan, Ya. karena tahu jumlah tabungannya berapa Ya, ya. dan nggak mungkin gitu. Kecuali kalau misalnya mungkin Eminem gitu ya, atau siapa yang punya BCA atau siapa yang mungkin nggak akan tahu karena uangnya kebanyakan. Kalau uangnya yang nggak banyak pasti bakal Pasti tahu, bisa, karena masih terhitung gitu. Masih terhitung gitu. Ya. Benar. Orang yang uangnya banyak buat apa nabung lagi coba? Kan uangnya banyak. Nabung itu kan definisinya disisihkan kan? Buat dana darurat gitu. Ya kan? Kalau orang yang banyak uang Nggak akan nabung. buat mereka mah bukan nabung gitu, itu ya nyimpan duit aja gitu. Iya, dan Biasa. ya karena gini ya, kalau misalnya ya anggap aja bunga deposito itu 4%. Kalau kita cuma nyimpannya 1 juta, 10 juta, 100 juta, memang nggak akan kerasa. 100 juta jangan ini. 4% tuh kan berarti setahun tuh dari 100 juta 4 juta. Dipotong 20%, 800.000, 3,2 bagi 12. Sebulannya tuh. Sebulannya berarti sekitar 250.000. Tapi kalau nyimpennya 10 miliar, berarti berapa 4% dari 10 miliar? Yang tadi aja tambahin lagi nol ya. Tadi tuh 1 100 juta. juta 4 juta. Tadi 400 juta setahun, dipotong berarti kan 82 32 juta. Ya berarti setahun. sekitar dapatnya 25 juta sebulan. Nah itu kan baru agak cukup lah 25 juta sebulan. Ya. Masa iya sih nggak cukup seorang? Ya. Baru kerasa tuh kalau Baru nyimpan kerasa. 10 miliar. Ya. Benar. Nah siapa orang yang nyimpan uang 10 miliar? Kan tidak mungkin para buruh para buruh. apa namanya yang Buruh sebenarnya teh pabrik. bukan, mereka teh suka menyebutnya apa teh, slave Proletarian. buruh, bukan slave apa, Budak korporat. budak korporat. Kan tidak mungkin, Ya. bukan tidak mungkin, kecil kemungkinannya. Ya. Malah maksudnya jika Untuk dilihat 10 miliar tapi. iyalah. Untuk 10 miliar mah wah sulit Pak. Iya. Ya, kecilin lagi deh, 9 Iya, miliar. dan 9 miliar. kecil kemungkinannya orang dengan uang udah punya 10 miliar lebih ke atas untuk hanya menyimpan itu di deposito gitu. Karena ada sesuatu yang keuntungannya lebih besar. Oh iya benar.
Iya. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau misalnya untuk saat ini ya, tiba-tiba punya uang 10 miliar di deposito, kayaknya cukup deh 25 juta sebulan ya, masih bisa nyicil rumah, nyicil mobil. Jadi ibaratnya punya rumah dan mobil gratis gitu. Iya benar. Digaji gitu. Iya. Gaji tanpa bekerja lah. Gaji tanpa bekerja. Kalau passive income tuh kamu tuh masih kerja tau. Tapi di masa lalu. Terus kamu punya passive income sekarang gitu. Nah ini juga ya. Kalau punya 25, tetap dulu kamu dapatnya dari mana 10 miliarnya? Nah itu justru yang nggak tahu tuh itu. Gitu. Oh iya. Yang saya nggak tahu tuh itu. Gitu. Kecuali dapat tiba-tiba set kamu tabungin, nah itu baru gaji buta tuh beneran pasif tuh beneran pasif tuh. Kalau ini berarti lagu ini tuh nggak akan cocok di Jepang loh. Kamu tahu nggak di Jepang itu negative interest? Jadi kalau nabung tuh minus? Gitu? Minus. Oh. Kok bisa? Karena masyarakatnya rajin menabung. Kalau rajin menabung, uangnya nggak jalan. Justru yang membuat ekonomi berjalan tuh uangnya beredar. Ya, transaksi, ya beli. Iya. Nah. Ini malah ditabung sama dia. Terus nggak ada yang minjem lagi. Gimana mau muternya gimana? Berarti memang nggak bisa. Berarti memang harus ada yang nabung, harus ada yang head on. Iya, balance. Jadi harus gini nih. Kamu nih ngeluarin duit, ini yang nyuplai. Nyuplai duitnya kan bangkrut nih. Sita sama dia. Menarik. Ya gitu lah. Jadi harus gitu. Kembali ke prinsip awal saya ya. Kalau misalnya memang mau jadi kaya ya harus kaya dulu. Betul, itu sudah kita ulangi berkali-kali di konten kita. Nggak bisa. Kalau mau jadi kaya tuh ya harus kaya dulu. Nggak bisa dari miskin. Katanya ada beberapa orang yang bilang yang susah itu 10 miliar pertama katanya. Ya. Kalau kesananya tuh katanya nggak sesulit itu ya. Bisa terbayangkan lah dengan deposito. Yang deposito kan sebenarnya kasta paling bawah lah bisa dibilang lah. Karena paling kecil bunganya dan paling kecil resikonya juga kan. Dengan yang seperti itu pun punya 10 miliar kalau disimpan semuanya bisa dapat sebulan 25 juta. Setara dengan gaji apa tuh gitu? Gaji apa ya? Gaji level manager. Kalau di UMR kan misalnya UMR Bandung berapa juta? 3,5 atau 3,7 gitu. Ya berarti kan berapa kalinya UMR Bandung tuh? Lumayan lah. Lumayan. Bisa setiap bulan beli iPhone bisa itu. Bisa. Apalagi kalau hidup sendiri. Iya bisa. Kalau UMR kata Mane pas nggak hitungannya? Maksudnya teh cukup nggak sih? Bayangin kamu punya keluarga, 1 istri, 2 anak, kamu sendiri 4 tuh. Gajinya UMR Bandung misalnya. UMR Bandung, tapi kan tinggalnya juga di Bandung. 3,5 misalnya. 5. Berempat. Gimana coba? Jadi upah minimum teh nggak bisa disebut minimum sih. Upah minimum, iya bener, upahnya yang minimum ya, tapi bukan berarti itu tuh cukup. Iya. Makanya gini, ketika ada orang yang bilang, udah kerja di, misalnya kayak teman-teman kita kan banyak yang di Australia tuh, kerja tuh, yang working holiday visa ya. Gajinya gede, terus suka ada orang yang bilang, oh tapi kan gaya hidupnya, bukan gaya hidupnya juga mahal. Nah ini yang kadang mungkin ya, saya juga nggak tahu secara pastinya gimana gitu ya. Di luar itu mahal. Tapi itu ketutup gitu. Tutup. Biaya hidup tuh mahal, tapi ketutup. Di Indonesia tuh biaya hidup mungkin murah, tapi nggak ketutup. Ya gitu. itu bingung. Percuma gitu. Tapi orang ngebayangin gue UMR itu memang pas kan orang pernah beberapa kali hidupnya UMR. Ingat gak orang di Sukabumi gajinya berapa? Kan sampai minus tuh waktu itu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya itu tuh kurang yang salah. 1,9 waktu itu ya, tahun 2015 1,9 juta gaji. Sebenarnya cukup, tapi buat satu. Jadi setiap UMR di setiap kota tuh hanya cukup untuk satu sebenarnya. Satu orang gitu. Nggak mungkin dia tuh bisa membiayai istrinya, anaknya 2, nggak mungkin itu. Tapi buktinya banyak banget. Nah itu aneh. Itu anehnya orang, nggak masuk akalnya orang teh. Sebenarnya ya bisa sih. Bisa gitu 3. Kalau misalnya gini nih ya, kita hitung sandang pangan papan lah ya. Iya itu doang lah. Papan ketiga tuh anggap aja 300.000 per bulan deh, atau 400.000 kosan. Belum beli, belum bisa kebeli nih. Anggap aja 400.000 kosan buat papan doang. Satu orang ya? Udah Kak, satu orang aja misalnya ya. Masih
misalnya masak sendiri. Nah itu kan 3,5 udah keambil tuh, 3,1. Ya kan masih ada. Ini ngomongin siap berapa? Kosan di mana anjing 400.000? Ya itu tuh udah paling murah, udah paling kacau bisa. Udah paling kacau. Gope lah. Gope lah. Boleh lah ya gope ya. Yang ada toiletnya lah. Iya. Meskipun di luar gitu. Berempat. Ya, kalau yang 400 kayaknya nggak ada toilet sama sekali ya itu ya. Kayaknya di mana aja, berak di jalan di mana gitu. Di luar kelurahan. Di luar desa. Di masjid kayaknya. Di masjid ya. Beda desa tuh. Bisa 3 juta tuh. Bisa 3 juta. Bisa lah sendiri 3 juta. Kalau sendiri cukup berdua kan? Bisa. Kalau orang nggak cukup. Bertiga kayaknya bisa deh. Makan doang ya. Makan ya. Kayak misalnya makan. Tapi kita melibatkan listrik, wifi. Listrik. Atau kuota deh, jangan wifi, kuota. Ya, sekarang kan kebutuhan tuh. Berapa sih kuota? Sebulan? Nggak tahu orang juga konsumsi. Atau enggak, udahlah gini aja lah. Anggap aja internet pakai wifi lah. 350 tuh. 350. Berarti nyisa 2,6 setengah. Bisa Buat makan aja. Buat makan berapa orang? 3 orang ya? Misalnya sekilo aja beras bisa buat berapa hari sebenarnya? Aku sama istri saya 10 kilo tuh sebulan. 10 kilo sebulan buat 2 orang? 2 orang. 10 kilo tuh berarti sekitar 130 ribuan lah. Bisa. Itu udah ketutup tuh nasi buat 2 orang. Udah ketutup 2 orang. Berarti tambahin lagi setengahnya, berarti 150 tambah 75 berarti. Kenapa? Kan 3 orang ngitungnya. Oh, berarti 130 tambah 65. 130 200 ribu lah. 200 ribu lah ya. Masih ada 2,4. 2,4. Beli dengan sangu. Bisa gue. Bisa. Makan telur we terus tiap hari. Telur, tahu, tempe. Iya. Itu kan makanan penuh protein. Makanan kaya protein. Baju. 25.000 misalkan anggarannya sebulan per orang. Baju, celana kan harus ada yang baru dong, atau enggak keluar. Harus ada dong yang baru. Nggak usah kacamata, nggak usah. Baju kan harus ada yang baru kan. Pasti ya 100.000 aja lah seorang. Ya per bulan lah. 300.000. Anggarannya kan nggak akan sebulan sekali itu meren. Nggak, kan itu cuma anggaran per bulan. Iya. Nanti kalau udah 500 baru beli gitu. Iya, 100.000 lah seorang 300.000. Jadi sisanya? Listrik paling 200.000 lah. Kalau kosan paling 200.000. Paling 200. Mau apa yang di kosan ya? Kecuali kosan Jakarta yang harus ber-AC ya. Udah habis kata orang sama dengan. Iya bisa, tapi bisa dengan tidak usah memaksakan mencicil iPhone, motor. Kalau motor tuh kadang bisa jadi sesuatu yang penting. Tuh makanya itu teh belum cicilan motor. Kalau udah punya motor belum termasuk servis ganti oli. Ganti oli servis cepet lah. Cepet 25 sekarang teh totalnya. Buset mahal amat. Kalau ke Ahas ini. Ya jangan ke Ahas. Balik ke dedet. Ya iya dong. Ke bengkel cepet. Iya. Ke bengkel biasa asal mencari mekanis yang kita percaya aja. Ya. Cepet. Kadang-kadang nggak jadi. Ya terus. Ada lagi guys pengeluaran kondangan. Gak usah datang. Iya benar. Iya benar. Enggak gini loh. Atau datang tapi nggak usah ngamplop. Bisa. Kan kita kan diundang. Ngapain kita ngamplop? Iya, suruh siapa ngundang gitu kan. Iya. Gini maksudnya merit itu kan kamu pesta. Masa kamu pesta, aku datang ke pesta kamu dengan keadaan yang susah payah kan nggak? Iya. Nggak masuk jadinya. Iya. Kan kita bertamu itu mah. Itu kan kita mau mengadakan pestamu gitu, mau ikut memeriahkan pestamu ya. Kondisinya pesta tuh kan bahagia, senang. Kenapa jadi ada yang harus susah-susah? Aduh jadi harus ngamplop nih. Sekian 100.000 misalnya 200.000. Gitu. Bener cukup. Tapi untuk nabung orang nggak yakin. Nggak, susah. Nah orang tadi teh maksudnya gini, sejahtera gue. Kalau bayangin kalau ini 3 kali UMR gajinya, hidup 2-3 orang. Itu bisa wisata ke Bali bahkan. Bisa anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bisa ke kafe kali-kali. Ya kan? Itu teh udah layak pisan gitu. Kuota internet punya, wifi punya, motor bisa beli 2, bisa sambil nyicil, bisa bayar pajaknya. Paling sedih mah kalau kamu punya motor, pas bagian bayar pajak masih nyicil. Itu teh double kan, misalkan cicilan 700, bayar pajaknya 300 kan sejuta saat itu juga. Tambah motor lagi apa aja pajak 300? Ainannya berapa pajak? 150. Punya orang 250 sih ya. Tangan ke berapa? Tangan ke 1 orang pertama kali beli. Masa sih? Bener. Pertama kali beli. Nggak tahu yang orang berapa. Waduh.
Ya anggaplah 200 lah ya. 200 sama cicilan waktu itu 700. Belum servis ganti olinya udah ngabisin berapa. Belum lagi pas ban gundul Harus diganti. harus ya. diganti. Benar. Yang kayak gitu-gitunya toh. Ada Ya aktivitas-aktivitas. makanya itulah seperti Tapi UMR itu cukup buat seorang, sangat cukup. ya maka dari itu seperti slot itu ramai. Nah, kalau punya uang, mending slot aja. Nggak, bayangin ya nih. Ini kesaksian nyata ya. Ini bukan bermaksud saya mengundang orang-orang untuk berjudi ya, Iya. itu mah salah gitu ya. Salah. Ilegal. bukan Itu salah. Cuman Ilegal. ini menceritakan salah satu kisah yang berbuah manis gitu. Contohnya, Dep. Dia jadi itu deposito 50.000. Nah, deposit. 50.000. Depo. Nggak ngerti lah ya saya juga gimana. Saya dapat berapa ratus ribu gitu. Dari 50.000 itu tuh dia olah dapat berapa ratus ribu. Karena dia udah punya sesuatu yang gede, ini pasti kan triknya kan gitu ya. Karena ini udah dapatnya lumayan, otomatis taruhannya diperbesar untuk Betul. mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Secara psikologis. Secara prinsip ekonomi pun benar gitu. Betul. Betul kan? Ya. Dilipat gandakan taruhannya. Mungkin karena sedang beruntung atau apa, entah setan sedang berpihak pada dia gitu atau gimana. Sampai jadi juta. 50.000 itu tuh sampai jadi juta. Dari juta Sampai naik akhirnya lagi. terakhir dapat sampai 22 juta. Udah Hari enggak? itu momennya pas lebaran. Wow. Ya seperti itu gitu. Maksudnya Rezeki. itu yang mereka manfaatkan tuh kan itu gitu. Oh, iya. Ya yang dimanfaatkan sama para pemilih perjudian itu kan itu gitu. Harapan. Memberikan harapan. Memberikan harapan dari kisah-kisah orang yang mungkin satu dari 10.000. Iya, benar. Karena untuk menang seperti itu tuh Oh, chance-nya banyak. Satu banding berapa gitu. ada, lupa siapa namanya ya. Ada dia bandar judi di Thailand. Dia punya kasino bahkan. Tapi dia turunan Chinese. Tapi dia ke Darut Tauhid. Sekarang udah jadi pendakwah lah sekarang gitu. Dia bilang judi tuh kalau mau menang cuma ada dua caranya. Dikasih bandar atau kamu jadi bandar. Berarti itu tuh dikasih bro. Untuk Dikasih. memberikan harapan. Ya, itu dikasih. Untuk memberikan harapan. Iya, itu benar. tadi. Haji. Makanya mungkin itu gitu. Banyak kan kayak ke tempat makan ada aja selalu orang yang main saya slot itu tuh banyak di gitu. parkiran minimarket. Tukang parkir bro. Aja Iya. tukang parkir. Uang saya yang 2.000 itu yang dikasih secara cuma-cuma itu. Maka kalau nyoba ya mungkin coba untuk penasaran sih nggak apa-apa mungkin ya. Kalau misalnya Mungkin Anda yang terpilih oleh bandar untuk menang. Siapa tahu. iya, Mau dicobain nggak? udah. Saya juga udah pernah. Tapi ini memang gila loh, dia main psikologinya memang gila. Tapi dari situ jadi tahu gini. Jadi kenapa orang-orang tuh memilih bermain itu, saya jadi tahu alasannya dengan jelas gitu. Oh karena ini gitu. Oh iya udah mengerti gitu. Betul. Saya pernah parlay waktu itu. 6 nih. Kan kemungkinannya kecil ya. Kecil banget lah. Kalau untuk bisa Menebak semuanya betul gitu. Menang gitu. Sebenar semuanya. Bener Pak semuanya. Bener dong, lagi hoki berarti. Oh iya dong. Secara psikologi kan. Dengan segala perhitungannya. Iya. Ngecek dulu kan waktu itu Liga Ekuador, saya nggak tahu. Aduh sakit leher. Aduh, siapa ya kira-kira yang menang? Nah itu maksudnya Nah, gini. pasti. Kalau menurut aku ya, sebenarnya judi itu sebenarnya permainan orang kaya. Betul. Karena nggak ada bedanya dengan game master. Yang Game Master. Iya. basket. Kan Time zone kamu gitu. beli koin, habisin duit, kan nggak berharap dapat tiket banyak atau dapat benar-benar mendapatkan boneka, itu kan kecil kemungkinannya gitu. Iya. Jadi ya memang sebenarnya judi itu bisa jadi nggak dosa mungkin ketika itu adalah sebuah permainan. Bukan ngomongin dosa tuh ya apa ya, tidak merugikan ketika memang ya itu sebagai permainan. Hiburan, Hiburan, bukan sesuatu karena wah butuh duit nih judi. Itu yang di psikologi Nah orang itu ya teh itu. buat cari uang. Ya itu. Judi teh. Jadi apa ya, punya dampak yang berbeda untuk ekonomi lemah dan ekonomi kuat gitu. Iya. Perjudian. Karena Las Vegas kan Singapura. pasti juga. orang-orang punya duit kayak datang ke Las Vegas, liburan mau ngabisin duit 1 miliar buat judi, udah.
Itu tuh liburan. Udah, memang ya udah, saya memang mau senang-senang aja, mau nggak menang juga nggak apa-apa gitu. Kadang juga untuk ini guys, siasat apa sih, ketemu sama calon klien, main sama klien, main poker gitu. Bukan buat menang gitu, enggak. Nah, masalahnya tuh psikologi kita tuh bukan kita tuh. Kita mau udah tobat ya, kebanyakan orang kita itu tuh pengen menang, pengen cari duit gitu. Ya. Ngeruk. Butuh duit, jadi nyari duitnya di situ karena cepet. Iya. Cepet habisnya. Anjing, ada bisa udah lah buat yang mau coba-coba cari uang. Nah, mungkin itu ya. Nggak usah lah. Lagu ini tuh mungkin itu. Daripada Judi slot mending menabung. Menabung, bener. Kecuali memang sengaja gini. Ini karena saya suka permainannya. Misalnya, saya jatahin, misalnya saya mau menghabiskan uang di sini. Gitu. Udah, jangan berharap menang gitu. It's a game gitu. Ya kayak misalnya bedanya kamu beli game di PS, di PC gitu kan mengeluarkan uang juga untuk permainan gitu. Ya, misalkan dulu tuh Bunton nih. Betul. Beli diamond. Beli karakter, buat skin, karakter kan gitu. Ya kan. buat itu gitu. Yes, jadinya seperti itu. Bukan buat ngambil uang lagi gitu. Ya gitu. Oke, gitu aja gue ya. Mungkin gitu tentang Bing Bang Bang menabung. Kita jadi ngomongin menabung, investasi, dan slot. Oke, gitu aja menurut kita urusan menabung ini. Kalau menurut kalian gimana?